Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Riani Pratiwi STMT selaku dosen mata kuliah Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi perlindungan dan diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini selaku moderator dan nama saya Rusdianto, dan nama anggota kelompok saya ada Regina Widya, ada Dina Novia Nababan, dan Ma'arif Abdillah. Dan hal ini untuk memenuhi tugas UAS, dan saya akan memaparkan pendahuluan. Setiap aktivitas suatu proyek tidak lepas dari komponen waktu, biaya, dan mutu, di mana setiap komponen saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan 40% sampai 60% anggaran proyek adalah biaya bahan. Setiap tahap pelaksanaan proyek perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan sistem pengendalian agar hasil akhir baik kualitas maupun kuantitas dapat terpenuhi untuk menghindari kerugian akibat keterlambatan barang, pemborosan akan bahan yang digunakan, kehilangan bahan karena kurangnya keamanan di lingkungan kerja proyek, dan kerusakan bahan mengakibatkan bertambahnya volume pembelian bahan. Dasar teorinya, kegiatan proyek adalah salah satu kegiatan yang kompleks, sifatnya tidak rutin, memiliki keterbatasan terhadap waktu, anggaran, dan sumber daya, serta memiliki spesifikasi tersendiri atas produk yang akan dihasilkan. 3 indikator yang menunjukkan keberhasilan suatu proyek. Yang pertama, on time atau tepat waktu. Yang kedua, on specification. Dan yang ketiga, on budget. Dan pengendalian menurut R.J. Megler sebagaimana dikutip Soeharto tahun 1995 adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisa kemungkinan adanya penyimpangan antara standar dan pelaksanaan, kemudian mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Perencanaan, suatu proses yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran termasuk menyiapkan pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Iman Suharso 1997. Ciri-ciri pokok suatu proyek bertujuan untuk menghasilkan lingkup tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja akhir, jumlah biaya, sasaran jadwal, serta kriteria mutu dan proses. Mencapai tujuan di atas telah ditentukan, bersifat sementara, bersifat tidak rutin. 3 batas proses yang ditentukan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, anggaran proyek. Yang kedua, jadwal proyek. Dan ketiga, mutu. Langkah dalam melakukan pengendalian dan perencanaan suatu proyek. Yang pertama, menentukan tujuan, menentukan sasaran, mengkaji posisi awal terhadap tujuan, menyusun rangkaian langkah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Nama saya Ma'arif Abdillah. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Rusdianto. Yang pertama yaitu tujuan dan fungsi pengendalian proyek. Pada hakikatnya, pengendalian bertujuan agar pekerjaan pelaksanaan proyek sesuai dengan anggaran dan memenuhi jadwal yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan proyek berfungsi untuk, yang pertama, mengukur prestasi kerja dan kemajuan proyek. Yang kedua, mengusulkan tindakan-tindakan perbaikan jika diperlukan. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Yang kelima, mengatur strategi pelaksanaan pekerjaan seselektif mungkin. Adapun 2 syarat penting yang harus terlebih dahulu dipenuhi sebelum merencanakan atau mempertahankan sistem pengendalian. Kedua syarat tersebut yaitu yang pertama,
pengendalian berdasarkan perencanaan. Yang kedua, pengendalian membutuhkan struktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisa varian. Dalam perkembangan dunia jasa konstruksi, telah dikembangkan berbagai metode pengendalian terhadap berbagai aspek kegiatan proyek, salah satunya analisa varian. Analisa ini merupakan data-data laporan pekerjaan pada kurun waktu tertentu, dianalisa, kemudian dibandingkan dengan anggaran dan jadwal yang akan ditentukan. Misalnya, dalam mengukur atau menghitung jumlah unit yang telah diselesaikan, kemudian membandingkan dengan pekerjaan atau perencanaan dengan melihat catatan penggunaan sumber daya. Langkah ini menghasilkan hal-hal berikut. Yang pertama, biaya pelaksanaan terhadap anggaran. Yang kedua, waktu pelaksanaan terhadap jadwal. Yang ketiga, tanggal mulai pekerjaan terhadap rencana, tanggal akhir pekerjaan terhadap rencana. Yang keempat, angka kenyataan pemakaian tenaga kerja terhadap angka anggaran. Yang kelima, jumlah penyelesaian pekerjaan terhadap rencana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab keterlambatan suatu proyek. Faktor keterlambatan pengiriman bahan merupakan peringkat kedua terbesar penyebab keterlambatan proyek dari faktor bahan. Suyatno 2010 menemukan bahwa kesalahan pengelolaan bahan menjadi sumber kelima utama penyebab keterlambatan pelaksanaan konstruksi. Item ini dianggap sangat berpengaruh oleh responden karena kesalahan pengelolaan bahan akan berdampak langsung berupa kekacauan operasi konstruksi. Keterlambatan akan berdampak pada perencanaan semula serta pada masalah keuangan. Keterlambatan dalam suatu proyek konstruksi akan memperpanjang durasi proyek atau meningkatkan biaya maupun kedua-duanya. Ada berbagai faktor-faktor bahan yang menyebabkan keterlambatan proyek, yaitu yang pertama, pengiriman bahan. Terlambatnya pengiriman bahan dapat memperlambat suatu proyek. Pemborosan penggunaan bahan, pencurian bahan atau kecurangan terhadap pengelolaan bahan, ketidakakuratan jumlah pengiriman bahan, dan waktu yang kurang tepat. Lalu saya akan menjelaskan tentang tindakan koreksi. Tindakan koreksi adalah tindakan pengendalian proyek dengan menganalisa kinerja proyek yang telah menyimpang dari rencana semula dan melakukan koreksi atas penyimpangan yang terjadi agar terhindar dari kerugian yang lebih besar dan bisa dikembangkan menjadi referensi untuk proyek-proyek pada masa mendatang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya standar dan biaya aktual. Biaya standar yaitu biaya yang telah ditetapkan sebelum pekerjaan dilaksanakan yang disebut dengan rencana anggaran biaya sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek. Biaya aktual yaitu biaya yang sebenarnya dikenakan dalam menyelesaikan pekerjaan dalam suatu proyek atau istilahnya cost atau real cost, actual cost atau real cost. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan analisa varian bahan atau material. Varian harga bahan adalah perbedaan antara harga standar dan harga aktual dari bahan yang dipakai. Sedangkan varian penggunaan bahan adalah perbedaan antara kuantitas standar dan kuantitas aktual dari bahan yang dipakai. Apabila ditulis rumusnya, biaya aktual sama dengan kuantitas aktual dikali dengan harga aktual. Untuk biaya varian total, biaya standar dikurang dengan biaya aktual sama dengan kuantitas standar dikali dengan harga standar dikurang dengan kuantitas aktual dikali dengan harga aktual, di mana kuantitas aktual sama dengan volume pekerjaan dikali volume bahan aktual. Untuk kuantitas standarnya sama dengan volume pekerjaan dikali dengan volume bahan standar. Apabila biaya konstruksi lebih besar daripada biaya aktual, apabila biaya standar lebih besar daripada biaya aktual, maka biaya varian total bersifat menguntungkan atau varian positif.
Jika biaya standar lebih kecil daripada biaya aktual, maka biaya varian total bersifat tidak menguntungkan atau merugikan varian negatif. Pada perhitungan varian biaya bahan terdiri dari varian harga bahan, varian penggunaan bahan, dan varian biaya bahan yang ditulis dengan rumus varian harga bahan sama dengan kuantitas aktual dikali harga standar dikurang harga aktual. Untuk varian penggunaan bahan sama dengan harga standar dikali kuantitas standar dikurang dengan kuantitas aktual. Untuk varian biaya bahan sama dengan biaya standar dikurang biaya aktual, atau lalu selanjutnya tabel pelaporan varian. Dengan adanya tabel pelaporan, maka dapat dilihat kapan terjadinya varian yang paling dominan dan kemudian mencari penyebab terjadinya varian dan melakukan koreksi. Lalu selanjutnya analisa dengan grafik S. Grafik S merupakan suatu cara menggambarkan jalannya suatu pekerjaan dengan jelas dan menunjukkan kemajuan pekerjaan dengan jelas dan menunjukkan kemajuan proyek dalam bentuk yang mudah dipahami. Soeharto 1995. Grafik yang dibuat dengan sumbu X sebagai nilai kumulatif biaya atau jam orang yang telah digunakan atau persentase penyelesaian pekerjaan. Sedangkan sumbu Y menunjukkan parameter waktu. Ini berarti menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Bila grafik tersebut dibandingkan dengan grafik serupa yang disusun berdasarkan perencanaan dasar, maka akan dibuat dengan sumbu vertikal sebagai nilai kumulatif biaya atau jam orang atau penyelesaian pekerjaan dan sumbu horizontal sebagai waktu kalender masing-masing angka 0 sampai 100. Umumnya akan membentuk angka S. Huruf S. Untuk melaksanakan perhitungan dalam pengendalian biaya bahan atau material dengan menggunakan metode varian, maka langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rencana pekerjaan atau menentukan jenis-jenis pekerjaan dan volume suatu pekerjaan suatu proyek. Yang kedua, membuat daftar kuantitas standar dan kuantitas aktual. Langkah ini hanya dilakukan pada bahan atau material. Yang ketiga, membuat rekapitulasi kuantitas standar dan kuantitas aktual. Yang keempat, membuat daftar harga satuan standar dan harga aktual bahan. Yang kelima, melakukan perbandingan biaya standar dan biaya aktual bahan guna mengetahui seberapa besar varian yang diperoleh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, metode yang biasanya kita gunakan untuk pengendalian dan perencanaan suatu proyek konstruksi yaitu metode earned value atau yang biasa disebut juga dengan nilai hasil. Nah, di mana metode ini merupakan konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan atau diselesaikan. Sehingga metode ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur kinerja suatu proyek secara terpadu antara waktu dan juga biaya. Selain itu, dengan adanya metode ini, kita bisa memprediksi waktu dan juga biaya penyelesaian proyek dengan baik, atau dengan adanya metode ini, kita bisa mendeteksi kesalahan-kesalahan yang ada lebih dini. Nah, sehingga nilai hasil daripada metode ini yaitu perkiraan waktu penyelesaian itu lebih cepat daripada waktu yang direncanakan, atau hal ini kita sebut dengan schedule anggaran. Dan yang kedua, perkiraan biaya proyek lebih besar daripada rencana anggaran proyek, atau hal ini kita sebut dengan cost overrun. Nah, sehingga analisa pertama yang harus kita lakukan yaitu analisa biaya dan waktu. Namun
Untuk analisa-analisa ini kita dapatkan dari beberapa analisa lainnya. Yang pertama, analisa biaya dan jadwal, dan yang kedua, analisa varian, dan yang ketiga itu analisa indeks performansi. Nah, selain itu, ada beberapa indikator-indikator dalam metode earn value. Yang pertama, metode plan value dengan formula itu VV sama dengan bobot rencana dikalikan dengan nilai kontrak atau RAB. Dan kedua itu earn value itu formulanya EV sama dengan bobot realisasi dikalikan dengan nilai kontrak atau RAB. Kemudian actual cost ini merupakan keseluruhan daripada pekerjaan yang telah dikerjakan. Nah, sehingga dari ketiga indikator ini kita dapatkan yaitu varian biaya dan varian jadwal, mantau perubahan varian terhadap angka standar pelaksanaan terhadap jadwal, kemudian indeks produktivitas dan kinerja, kemudian angka kenyataan pemakaian tenaga kerja terhadap perkiraan biaya penyelesaian proyek angka anggaran, dan yang terakhir itu jumlah penyelesaian kerjaan terhadap rencana. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu diketahui tahap pertama, tahap awal daripada suatu perencanaan, biaya total proyek rencana itu 80 juta, kemudian waktu pengerjaannya itu ada 10 bulan. Pada akhir bulan ketiga, saat dilakukan audit kinerja proyek, plan value-nya ada 30 juta, actual cost 27 juta, dan earn value itu 25 juta. Nah, yang ditanya, ada 3 yang ditanya. Yang pertama, lacak. Yang kedua, indeks formula. Dan yang ketiga itu estimasi baru. Nah, untuk melakukan analisa earn value management atau EVM, kita akan melakukan 3 bagian. Yang pertama, melacak kondisi terkini. Yang kedua, menghitung performa proyek. Dan yang ketiga itu mengestimasikan waktu juga biaya penyelesaian proyek jika kondisi pelaksananya itu tak berubah. Nah, untuk bagian yang pertama, kita akan melacak kondisi proyek dengan menghitung varian biaya dan varian schedule atau varian waktu. Dengan formulanya itu CV sama dengan EP, EV kurang AC. Untuk SP-nya sendiri itu EV kurang PV. Nah, dengan data-data yang ada telah didapatkan dari audit project, kita dapat melakukan perhitungan di mana untuk AC-nya itu didapatkan minus 2, kemudian SP-nya itu didapatkan minus 5. Nah, nilai CV yang negatif itu kan tadi sebesar 2 juta, minus 2 juta tuh. Jadi untuk mengidentifikasi terjadinya pembengkakan proyek. Nah, sedangkan untuk nilai SV yang juga negatif itu mengindikasikan telah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan proyek. Nah, selanjutnya pada bagian kedua tadi menghitung performa proyek dengan analisa EYM. Nah, kita akan menghitung performa proyek berupa indeks performa biaya, kemudian indeks performa schedule ataupun waktu. Dengan formula itu CPI sama dengan EV dikalikan AC dikalikan dengan 100%. Untuk yang kedua, SPI sama dengan EV. Nah, sehingga dengan data-data yang ada, kita dapatkan CPI-nya itu sama dengan 92,59%, SPI-nya itu 83,33%. Nah, di mana keduanya itu di bawah daripada 100%. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan proyek dari segi biaya dan juga waktu di bawah yang direncanakan. Nah, kemudian untuk bagian yang ketiga dari analisa ini, yaitu kita menghitung estimasi biaya saat proyek itu selesai, yaitu yang kita hitung ECC
dengan formula PTC dibagi dengan CPI. Kemudian untuk yang kedua itu ECT sama dengan PTT dibagi dengan SPI. Nah, dengan menggunakan formula yang ada, kita bisa melakukan perhitungan sehingga didapatkan ECC-nya itu 86,40, kemudian ECT-nya itu 12,00. Nah, nilai dari ECT sebesar 86,4 juta memberikan prediksi bahwa jika kondisi pelaksanaan proyek itu tidak berubah, nah sama seperti semula, seperti yang udah direncanakan. Kemudian proyek yang semulanya direncanakan akan menggunakan biaya yang 80 juta akan mengalami kenaikan menjadi 86,4 juta. Kemudian untuk nilai ECT-nya itu yaitu 12 bulan memberikan prediksi bahwa jika kondisi pelaksanaan proyek tidak berubah, proyek yang semulanya direncanakan selesai dalam waktu 10 bulan akan mengalami keterlambatan dan diestimasikan menjadi 12 bulan. Nah, sekian penjelasan daripada metode yang ada untuk pengendalian dan perencanaan suatu proyek konstruksi. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh soal analisis varians. Contoh perhitungan dengan metode analisis varians. Untuk melaksanakan perhitungan dalam pengendalian biaya bahan atau material dengan menggunakan metode varian, maka langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rencana pekerjaan atau menentukan jenis-jenis pekerjaan dan volume suatu pekerjaan, dalam hal ini pembangunan gedung Mapolresta Manado. Yang kedua, membuat daftar kuantitas standar dan kuantitas aktual. Langkah ini hanya dilakukan pada bahan atau material. Yang ketiga, membuat rekapitulasi kuantitas standar dan kuantitas aktual. Yang keempat, membuat daftar harga satuan standar dan harga aktual bahan. Yang kelima, melakukan perbandingan biaya standar dan biaya aktual bahan, guna untuk mengetahui seberapa besar varian yang diperoleh. Yang keenam, mengaplikasikan hasil perhitungan dalam tabel varian dan grafik S berdasarkan hasil laporan kemajuan pekerjaan. Berikut adalah uraian pekerjaan, yaitu pekerjaan beton bertulang, balok, dan lantai. Perhitungan kuantitas standar dan kuantitas aktual. Perhitungan item-item dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3. Analisa harga standar dan aktual bahan. Pada analisa harga standar bahan, diperlukan kuantitas standar dan harga satuan standar yang diperoleh dari pengambilan data pada pihak kontraktor. Perhitungan item-itemnya dapat dilihat pada tabel 5. Sedangkan pada analisa harga aktual bahan, diperlukan kuantitas aktual bahan dan harga satuan aktual bahan yang diperoleh dari laporan daftar aktual yang diberikan oleh pihak kontraktor. Untuk perhitungan item-itemnya dapat dilihat pada tabel 6. Perhitungan varian bahan. Dalam perhitungan varian ini hanya menghitung varian bahan pada rangkaian pekerjaan kolom beton bertulang, balok, dan lantai yang digunakan pada proyek pembangunan gedung Mapolresta Manado. Dalam rangkaian pekerjaan kolom beton bertulang, balok, dan lantai terdapat 11 bahan yang digunakan, yaitu semen, pasir beton, batu pecah, besi beton, kawat beton, kayu kelas 3, paku biasa, minyak bekisting, balok 5/7 kayu kelas 3, multiplex, dolken kayu galam. Berikut adalah contoh perhitungan varian bahan untuk semen. Yang pertama, varian harga bahan. KA dikali HS dikurang HA. Nilai KA 215.610,35 kilo dikali nilai HS
1180 dikurang nilai HA 1180, hasilnya sama dengan 0. Yang kedua, varian penggunaan bahan. HS dikali KS dikurang KA, di mana HS 1180 dikali KS 209.717,35 kilo dikurang KA 215.610,35 kilo, hasilnya didapat minus 6.953.740. Perhitungan varian biaya bahan yaitu KS dikali HS dikurang KA dikali HA, di mana KS 209.717,35 dikali HS 1180 dikurang KA 215.610,35 dikali HA 1180 didapat hasilnya minus 6.169.740. Perbandingan harga satuan standar dan harga satuan aktual. Perbandingan biaya standar bahan diperlukan rekapitulasi kuantitas standar dan harga standar dapat dirumuskan sebagai berikut. Biaya standar sama dengan kuantitas standar dikali biaya standar. Sebagai contoh, diambil item bahan semen dengan rekapitulasi kuantitas standarnya adalah 209.717,35 kilo dan harga standar bahan adalah 1.180, sehingga diperoleh biaya standar sama dengan 209.717,35 kilo dikali 1.180 didapat hasilnya 247.466.467,10. Untuk perbandingan biaya aktual diperlukan rekapitulasi kuantitas aktual dan harga bahan aktual dapat dirumuskan sebagai berikut. Biaya aktual sama dengan kuantitas aktual dikali biaya aktual. Sebagai contoh, diambil item bahan semen dengan rekapitulasi kuantitas aktual adalah 215.610,35 kilo dan harga aktual bahan adalah 1.180, sehingga diperoleh biaya aktual sama dengan 215.610,35 kilo dikali 1.180, hasilnya sama dengan 254.420.207,10. Perbandingan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar varian pada seluruh harga bahan pada pekerjaan kolom beton bertulang, balok, dan lantai. Untuk perhitungan bahan lainnya dapat dilihat pada tabel 7. Tabel pelaporan varian dan grafik S. Tabel pelaporan varian berisi total hasil perhitungan material pada semua pekerjaan beton bertulang, balok, dan lantai dari awal pekerjaan hingga pekerjaan selesai, di mana pekerjaan dimulai pada minggu ke-13 hingga minggu ke-20 pada hari kerja. Hasil pada setiap minggunya diperoleh dari hasil kali anggaran keseluruhan dengan presentasi volume pekerjaan tiap minggunya. Begitu pula dengan pengeluaran diperoleh dari hasil kali pengeluaran keseluruhan pada satu pekerjaan dengan presentasi volume pekerjaan yang telah selesai tiap minggunya yang diperoleh dari laporan kemajuan. Dapat terlihat adanya varian biaya untuk masing-masing pekerjaan. Kemudian diaplikasikan dalam grafik S. Pembuatan grafik S bertujuan untuk melihat secara jelas seberapa besar varian yang terjadi antara biaya perencanaan dasar dengan biaya pada saat pelaksanaan. Dengan adanya tabel pelaporan dan kurva S, juga dapat diketahui terjadinya varian yang paling dominan diuraikan pada tabel 9.
Yang berikutnya yaitu tabel 2 merupakan hasil hitungan kuantitas standar. Kuantitas standar diperoleh dari hasil perkalian antara volume dengan koefisien bahan standar. Tabel yang ketiga yaitu kuantitas aktual. Kuantitas aktual diperoleh dari perkalian antara volume dengan koefisien bahan aktual. Tabel yang keempat merupakan rekapitulasi kuantitas standar dan kuantitas aktual. Tabel yang kelima yaitu daftar analisa harga standar bahan. Tabel yang keenam merupakan daftar analisa harga aktual bahan. Tabel yang ketujuh yaitu perbandingan biaya standar dan biaya aktual. Berdasarkan perhitungan, didapat selisih total biaya bahan yaitu total biaya standar dikurang total biaya aktual dapat 82.762.425,25 dengan varian negatif. Tabel yang ke-8 yaitu rekapitulasi total biaya bahan standar dan biaya bahan aktual. Tabel yang ke-9 merupakan pelaporan varian dan kurva S.